3. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, SSIT MKes. Saya sebagai dosen pengajar di jurusan keperawatan gigi. Di sini pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara perawatan saluran akar atau yang sering disebut dengan PSA. Jadi langkah awal, terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan giginya dengan tujuan untuk mendapatkan diagnosa. Setelah kita melakukan pemeriksaan, dapatlah suatu diagnosa, misalnya di situ untuk perawatan saluran akar yang terdiri dari pulpitis, peradangan pada jaringan pulpa, nekrosis likuifaksi, dan nekrosis koagulasi. Untuk perawatan saluran akar ini kita harus melihat mahkotanya, oral hygiene-nya. Apa tujuannya? Jangan nanti terlalu cepat ataupun terlalu dini gigi ini akan kembali pecah. Baik, selanjutnya bagaimana tata cara perawatannya dari kasus pulpitis kronis maupun pulpitis akut. Langkah awal kita melakukan pembersihan karies. Setelah itu, setelah kita bersihkan, maka kita terlebih dahulu memasukkan bahan tambalannya egenol yang kapas dibasahi dengan egenol dengan sebutan cotton pellet dan dimasukkan ke dalam kapita dalam keadaan kering, selanjutnya ditutup dengan tumpatan sementara. Tujuannya secara teoritis ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien. Pada tahap kunjungan kedua, kita menyampaikan kepada pasien itu untuk kembali 2 atau 3 hari. Setelah pasien itu kembali 2 atau 3 hari, maka langkah selanjutnya bahan tambalan itu kita buka, kita bongkar. Dan pada tahap kedua itu kita memasukkan bahan tambalannya dengan jenis pulpa X atau bahan devitalisasi yang kita masukkan ke dalam kapita dengan cara mengambil kapas sedikit yang kita gulungkan dengan bahan devitalisasi dan kita basahi sedikit dengan egenol. Kemudian kapita tadi harus dalam keadaan kering tanpa ada salipa. Selanjutnya kita masukkan bahan devitalisasinya yang kita tutupi dengan bahan tumpatan sementara dengan jenis misalnya ada kapiton ataupun bahan flat share, kalau dulu itu flat share namanya. Dan kita menyampaikan kepada pasien ini ada menimbulkan rasa sakit sedikit, sehingga pasien itu tidak terkejut atas rasa sakit yang dideritanya akibat reaksi obat yang kita masukkan ke dalam kapita gigi tadi. Dan kita instruksikan kepada pasien itu untuk dia kembali 2 atau 3 hari. Setelah dia kembali, saya yakin pasien itu mengatakan gigi itu tidak sakit lagi. Karena apa? Gigi itu sudah menjadi mati. Karena obat yang kita masukkan tadi, jenis bahannya tadi kan pulpa X ataupun devitalisasi gitu. Selanjutnya bahan tambalan itu yang lama yang ada di dalam kapita kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita bersihkan. Selanjutnya kita melaksanakan ataupun melakukan trepanasi. Trepanasi itu adalah penembusan atap pulpa, membuat saluran akar sehingga saluran akar ini bisa menjadi bersih. Ya, harus kita membuang kotoran-kotorannya dengan menggunakan jarum, misalnya jarum ekservasinya di situ. Jarum ekservasi ini juga
Banyak jenisnya berdasarkan warna. Ada warna kuning, warna hitam, warna putih, warna hijau gitu. Jadi tergantung, itu adalah besar kecilnya dari warna jarum itu sendiri. Selanjutnya, jarum tadi kita pilih, kita masukkan ke dalam saluran akar. Selanjutnya kita mengambil, kita memutar di dalam saluran akar itu, sehingga kotoran-kotoran yang ada di saluran akar itu bisa terangkat dengan baik dan saluran akar itu menjadi bersih. Dan selanjutnya kita mengambil kapas tipis, kapas sedikit yang kita basahi dengan bahan untuk sterilisasinya, sterilisasi saluran akar dengan jenis Cresofen ataupun Cresotin namanya. Selanjutnya itu tidak boleh terlalu basah, cukup lembab-lembab gitu. Kita masukkan ke dalam kapita di atas saluran akar. Tujuannya apa di atas saluran akar? Sehingga tidak tertutupi oleh bahan tumpatan sementara tadi. Jadi pembatasnya di situ adalah bahan sterilisasi tadi. Setelah itu baru kita tutup dengan tumpatan sementara. Kita sampaikan kepada pasien itu 2 atau 3 hari kembali dia, kita instruksikan kepada pasiennya untuk kembali selama 2 atau 3 hari, dan pasien itu kembali. Setelah kembali, bahan tumpatan sementara itu kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita bersihkan kembali kapitanya dan kita sterilkan dengan menggunakan alkohol misalnya. Di situ yang alkohol 70%, jangan 96. Kalau 96 bisa terbakar nanti. Jadi kita menggunakan yang 70% alkoholnya. Setelah bersih, setelah mengikuti preparasi berdasarkan GV Black, ya, dari menentukan outline-nya sampai dengan pilot of cavity, ya, tuntas, bagus hasilnya berdasarkan dari preparasi itu tadi. Selanjutnya kita siap untuk melakukan pengisian saluran akar. Yang pertama menjadi catatan, blokirlah sebaik mungkin sehingga saliva tidak masuk ke dalam kapita. Langkah selanjutnya kita mengisi saluran akar itu dengan menggunakan bahan pengisian saluran akar dengan jenis misalnya Putrek. Di situ kita masukkan dengan menggunakan semen stopper kah, atau menggunakan ada yang model spet yang bisa kita masukkan langsung dengan spuit. Selanjutnya ada jenis yang lain dengan menggunakan buta perca. Itu tidak boleh terlalu dalam, jadi dia harus padat di dalam saluran akar itu. Selanjutnya bahan yang kita masukkan kembali dengan jenis misalnya semen, jin fosfat semen. Kita tutup. Setelah kita tutup dengan menggunakan bahan semen tadi, maka siaplah untuk melakukan penambalan permanen, apakah itu dengan menggunakan amalgam ataukah dengan resin komposit. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dengan menggunakan bahan. Satu diagnosa dengan kasus tadi pulpitis. Selanjutnya kasus diagnosa nekrosis likuifaksi. Kematian bakteri ini, kematian pulpa ini disebabkan oleh bakteri. Gitu. Jadi ini basah dia. Makanya dikatakan itu nekrosis likuifaksi. Nekrosis likuifaksi ini pasien tidak menimbulkan rasa sakit, namun keluhan pasien itu bau mulut yang dirasakan oleh pasien. Jadi langkah awal yang harus kita lakukan di situ adalah tentukan terlebih dahulu apakah sudah perforasi ataupun sudah perforasi atau belum. Kalau memang belum, maka kita harus melaksanakan trepanasi seperti pada kasus pulpitis tadi. Setelah kita trepanasi, maka tetap menggunakan
jarum ekservasi tadi, kita bersihkan semua, kita angkat semua kotoran-kotoran yang ada di dalam saluran akar itu sendiri. Selanjutnya, langkahnya kita mengambil kapas sedikit yang kita basahi dengan bahan sterilisasi. Misalnya sterilisasi saluran akar dengan jenis kresopan ataupun kresotin tadi. Dan itu tidak boleh terlalu basah, tetapi lembab, cukup lembab saja. Mohon untuk dipastikan kapita itu harus dalam keadaan kering, tidak boleh basah dengan saliva. Karena saliva juga mengandung bakteri di situ. Selanjutnya, pastikan cotton pellet yang dibasahi dengan bahan sterilisasi tadi diletakkan di atas saluran akar. Tujuannya agar bahan tambalan ini yang kita masukkan dengan jenis kapiton tadi tidak menutupi pada lubang atau saluran tadi. Kalau menutupi pada saluran itu, maka gigi akan terjadi sakit, menimbulkan sakit. Karena apa? Tidak teresapnya bahan sterilisasi tadi. Jadi mohon untuk dipastikan cotton pellet yang kita masukkan tadi pas pada di atas saluran akar itu yang kita trepanasi tadi. Selanjutnya baru kita mengambil bahan tumpatan sementara tadi dengan jenis kapiton tadi, kita masukkan ke dalam kapita, kita pastikan tidak berlebih, kita tekan misalnya dengan menggunakan kapas sehingga terbentuk seperti prinsipnya konservasi, mengembalikan bentuk dan fungsi gigi seperti semula. Jadi setelah kita selesai melaksanakan tumpatan sementara ini tadi dengan menggunakan bahan sterilisasi kresopan atau kresotin, maka kita sampaikan kepada pasien untuk kembali 2 atau 3 hari. Setelah pasiennya kembali, apa langkah selanjutnya yang kita laksanakan? Langkah selanjutnya yang kita laksanakan adalah terlebih dahulu kita melakukan pemeriksaan, kita perkusi apakah ada terjadi peradangan pada jaringan pendukung giginya atau jaringan prudensiumnya, ataupun apakah terjadi periodontitis kalau bahasa latinnya. Apabila memang tidak ada menimbulkan rasa sakit, maka kita membuka tambalan yang lama ini tadi. Setelah kita buka, kita bongkar semua, kita angkat semua, kita bersihkan kembali kapitanya, betul-betul bersih. Kita pastikan harus betul-betul bersih, dan kita sterilkan juga kembali dengan alkohol yang 70%. Dan kita preparasi sebaik mungkin mengikuti prinsip-prinsip preparasi berdasarkan GP Black dari outline sampai dengan toilet of cavity-nya. Itu harus dipastikan dengan baik sehingga tambalan ataupun pekerjaan kita bisa menghasilkan baik. Yakinlah apabila preparasi itu bagus kita laksanakan, maka bahan tambalan itu bisa bertahan lama di dalam gigi ataupun di dalam mulut. Langkah selanjutnya, setelah kita preparasi dengan baik, kita sterilkan dengan bagus, maka siaplah kita untuk melakukan pengisian saluran akarnya, apakah itu dengan menggunakan putrek, dengan menggunakan instrumen cement stopper, dan kita tekan, kita masukkan ke dalam saluran akar, ataupun kita menggunakan guta perca yang kita masukkan ke dalam saluran akar itu. Selanjutnya baru kita memasukkan bahan tambalan gin fosfat semen sebagai basis dari bahan tambalan kita, tambalan permanennya. Apalagi dengan menggunakan bahan tambalan amalgam. Karena sifat amalgam ini adalah sebagai penghantar panas ataupun konduktor di situ. Selanjutnya, apabila kita melaksanakan dengan tambalan amalgam tadi, maka dimasukkanlah sedikit demi sedikit dan kita padatkan sampai membentuk anatomi seperti gigi semula. Dan apabila kita menggunakan jenis bahan tambalan resin komposit, maka setelah kita memberikan semen tadi, gin fosfat semen tadi, maka langkahnya yang kita lakukan di situ adalah memberikan etsa terlebih dahulu. Kita etching
Karena tujuan etching ini adalah untuk membuka pori-pori lapisan gigi. Dengan catatan, apabila kariesnya terlalu besar, maka yakinlah bahan tambalan itu cepat pecah. Jadi etsanya tidak boleh terlalu lama, cukup 30 detik saja. Dan kita masukkan setelah dietsa, kemudian kita basahi, kita bersihkan etsanya, kita suruh berkumur-kumur pasiennya, dan setelah berkumur-kumur kembali kita keringkan kapitanya, kita blokir dengan baik sehingga bebas dari saliva dalam keadaan kering. Di situ terlihat pada gigi itu dalam keadaan putih dia nanti. Jadi kelihatan kering sehingga dia menjadi putih, dan lalu kita memasukkan bonding, kita olesi dengan bonding dan kita sinar sesaat kira-kira 5 detik. Setelah kita sinar, kemudian kita masukkan bahan tambalan resinnya sedikit demi sedikit, tidak boleh sekaligus, sehingga resin ini yang kita masukkan benar-benar keras. Dia step demi step, bertahap, harus kita masukkan bertahap sampai dengan membentuk anatomi seperti gigi semula. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran kepada kita semua, dan saya juga bisa menambah ilmu saya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.